Pemberantasan korupsi kembali menjadi sorotan utama di tengah masyarakat Indonesia. Sebuah isu yang tak pernah kehilangan relevansi. Setiap langkah yang diambil oleh lembaga anti rasuah seperti KPK selalu menjadi perhatian publik, karena menyangkut kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Kali ini, sorotan itu semakin tajam ketika KPK melakukan operasi besar yang melibatkan nama-nama besar di ranah politik. Kali ini, perhatian tertuju pada KPK dan seorang politisi ternama dari Jawa Barat, Ono Surono. Nama Ono bukanlah nama asing di dunia politik, terutama di wilayah Jawa Barat, di mana ia dikenal sebagai legislator yang vokal dan berpengaruh. Namun, kini ia harus menghadapi ujian berat ketika namanya terseret dalam pusaran kasus korupsi yang sedang diusut KPK. Awal April 2026 menjadi momen yang menegangkan ketika suasana di Bandung dan Indramayu berubah drastis. Warga sekitar dikejutkan oleh kehadiran tim penyidik KPK yang datang dengan kendaraan resmi langsung menuju kediaman Ono Surono. Penggeledahan ini berlangsung di bawah sorotan media dan masyarakat, menciptakan atmosfer penuh ketegangan dan spekulasi. Ono yang selama ini dikenal sebagai figur sentral di parlemen daerah, mendadak menjadi pusat perhatian nasional. Setiap gerak-geriknya dipantau, setiap pernyataannya dinanti. Media berlomba-lomba mendapatkan komentar langsung darinya, sementara masyarakat bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik penggeledahan ini? Penggeledahan yang dilakukan KPK bukan sekadar formalitas. Ini adalah langkah strategis untuk mengumpulkan bukti tambahan dalam kasus korupsi ijon proyek yang diduga melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat daerah. Setiap dokumen, setiap barang bukti yang ditemukan bisa menjadi kunci untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan mengungkap siapa saja yang terlibat di balik layar. Tindakan tegas KPK ini menegaskan bahwa tidak ada satupun pejabat yang kebal terhadap hukum. Namun, di sisi lain, langkah ini juga memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat. Banyak yang mendukung upaya KPK, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan prosedur hukum yang dijalankan, serta hak-hak warga yang harus tetap dijaga dalam proses penegakan hukum. Tim hukum Ono Surono pun tak tinggal diam. Mereka melayangkan protes keras, mempertanyakan keabsahan penggeledahan dan relevansi barang-barang yang disita oleh KPK. Argumen mereka menambah kompleksitas kasus ini, mempertegas bahwa proses hukum di Indonesia masih penuh tantangan dan perdebatan, terutama ketika menyangkut tokoh publik. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan, publik menanti kejelasan. Banyak yang berharap KPK dapat membuktikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkahnya. Masyarakat ingin melihat bahwa proses hukum berjalan adil, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun, dan bahwa kebenaran akan terungkap dengan jelas. Inilah babak baru dalam perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Sebuah ujian besar bagi integritas lembaga hukum dan kepercayaan masyarakat. Apakah KPK mampu membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi, atau justru akan menghadapi tantangan yang lebih besar? Semua mata kini tertuju pada proses hukum yang sedang berjalan, menanti akhir dari drama besar ini. KPK melakukan penggeledahan di 2 lokasi milik Ono Surono selama 2 hari berturut-turut mulai 1 April 2026. Di Bandung, penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah dan dokumen penting. Sehari kemudian, giliran rumah Ono di Indramayu yang digeledah. Penggeledahan di Indramayu menarik perhatian warga dan memicu kontroversi. Barang-barang yang disita di sana dianggap janggal oleh tim hukum Ono. Perbedaan hasil sitaan antara Bandung dan Indramayu menjadi bahan perdebatan. Proses ini membuka babak baru dalam perseteruan hukum antara KPK dan kubu Ono Surono. Usai penggeledahan di Indramayu, pengacara Ono Sahali melayangkan protes keras. Ia menyoroti ketiadaan surat izin penggeledahan dari pengadilan, syarat mutlak menurut KUHP. Tanpa surat itu, menurut Sahali, penggeledahan cacat hukum dan sewenang-wenang. Protes ini menggeser narasi bukan sekadar penggeledahan, tapi apakah KPK sudah sesuai aturan? Jika prosedur dilanggar, bukti bisa dinyatakan tidak sah di pengadilan. Ini jadi pertaruhan besar bagi tim hukum Ono. KPK pun harus membuktikan langkahnya sudah sesuai koridor hukum. Tak hanya soal prosedur, tim hukum Ono juga menggugat relevansi barang sitaan KPK. Barang-barang seperti buku catatan lama, materi kongres partai, dan ponsel rusak dinilai tak terkait kasus korupsi. Sahali menuding penyitaan ini serampangan dan sekadar membangun opini negatif.
Ia menuduh KPK melakukan framing dengan membawa koper besar berisi barang yang tak relevan. Polemik ini memperuncing kontroversi, mempertemukan aspek hukum dan persepsi publik. Publik pun bertanya, benarkah KPK mencari kebenaran atau sekadar membangun narasi? Penggeledahan rumah Ono Surono menjadi sorotan publik setelah namanya dikaitkan dalam pengembangan kasus suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan intensif yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk membongkar praktik korupsi yang diduga telah berlangsung cukup lama di wilayah tersebut. Rumah Ono digeledah setelah muncul dugaan keterlibatan dirinya dalam aliran dana haram yang mengalir dari sejumlah proyek pemerintah daerah. Modus ijon proyek menjadi inti dari kasus ini, di mana sejumlah pengusaha diduga memberikan suap kepada pejabat pemerintah demi mendapatkan proyek-proyek strategis. Praktik ijon proyek ini melibatkan pemberian uang muka atau komitmen dana sebelum proyek benar-benar berjalan, sehingga para pengusaha mendapat jaminan memenangkan tender. Cara-cara seperti ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan budaya korupsi yang sulit diberantas. Nama Ono Surono kemudian muncul dalam proses penyidikan, setelah penyidik menemukan indikasi kuat bahwa ia menerima aliran dana dari seorang pengusaha bernama Sarjan. Dugaan ini diperkuat dengan adanya bukti transfer dana dan komunikasi intens antara keduanya, yang diduga berkaitan langsung dengan pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. KPK pun memanggil Ono sebagai saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan awal, penyidik memutuskan untuk melakukan penggeledahan di rumah Ono dengan harapan menemukan dokumen, catatan keuangan, atau barang bukti lain yang dapat memperkuat dugaan keterlibatannya dalam kasus ini. Penggeledahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ruang tamu hingga kamar pribadi. Sebelumnya, Ono sudah pernah diperiksa oleh KPK terkait dugaan aliran dana mencurigakan dan hubungannya dengan beberapa pejabat penting di Bekasi. Pemeriksaan ini menjadi salah satu langkah penting untuk mengurai benang kusut jaringan korupsi yang melibatkan banyak pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta. Penggeledahan dilakukan untuk mengonfirmasi atau membantah keterangan yang telah diberikan oleh Ono dan saksi-saksi lainnya. Setiap dokumen dan barang bukti yang ditemukan akan dianalisis secara mendalam untuk memastikan keterkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi yang sedang diusut. Semua langkah ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas di Bekasi. Dengan membongkar kasus ini, diharapkan praktik suap dan gratifikasi yang merugikan masyarakat dapat diberantas, serta memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di masa mendatang. Dalam kasus ijon proyek Bekasi yang menghebohkan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan sejumlah tersangka kunci yang terlibat dalam skandal ini. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi daerah, keluarga dekat, hingga pengusaha besar yang selama ini dikenal luas di Bekasi. Proses penyelidikan yang panjang dan penuh dinamika akhirnya membongkar jaringan korupsi yang rapi dan terorganisir. Salah satu tokoh utama yang kini menjadi tersangka adalah Bupati Bekasi, Ade Kuswara. Ia diduga kuat sebagai penerima utama suap dalam kasus ini. Ade Kuswara, yang sebelumnya dikenal sebagai pejabat yang cukup populer di daerahnya, kini harus menghadapi proses hukum yang berat akibat perbuatannya. Penetapan status tersangka ini menjadi pukulan telak bagi pemerintahan daerah Bekasi. Tidak hanya Ade Kuswara, ayahnya sendiri, HM Kunang, juga ikut terseret. HM Kunang diduga berperan sebagai perantara yang mengumpulkan uang dari para pengusaha untuk kemudian disalurkan kepada Ade. Peran keluarga dalam kasus ini menambah kompleksitas dan memperlihatkan betapa eratnya hubungan antara kekuasaan dan kepentingan pribadi. Dari sisi pemberi suap, nama Sarjan, seorang pengusaha besar di Bekasi, juga muncul sebagai tersangka. Sarjan dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak proyek di wilayah tersebut. Ia diduga menjadi aktor utama yang menyediakan dana suap dalam jumlah fantastis demi memenangkan tender proyek-proyek strategis di Bekasi. Berdasarkan hasil penyidikan, Sarjan diduga telah memberikan lebih dari 11 miliar rupiah sebagai suap. Uang dalam jumlah besar ini digunakan untuk melicingkan jalan agar proyek-proyek yang diincarnya bisa dimenangkan dengan mudah. Praktik suap seperti ini ternyata sudah berlangsung cukup lama
dan melibatkan banyak pihak. Sebagian besar uang suap tersebut disalurkan melalui HM Kunang, yang kemudian diteruskan ke Ade Kuswara. Proses penyerahan uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menggunakan berbagai modus agar tidak terendus aparat penegak hukum. Namun, upaya mereka akhirnya terbongkar berkat kerja keras tim penyidik KPK. Kini, kasus ini sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Proses persidangan ini menjadi perhatian masyarakat luas, karena diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pejabat dan pengusaha lain agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi. Menariknya, fakta bahwa Ono dan Ade berasal dari partai politik yang sama menambah dimensi politis dalam kasus ini. Hubungan internal partai dan kepentingan politik turut menjadi sorotan, memperlihatkan bagaimana korupsi bisa melibatkan jaringan yang lebih luas dari sekadar hubungan bisnis dan keluarga. Adu argumen antara tim hukum Ono dan KPK berpusat pada tafsir KUHP. Sahali menyoroti dua pasal izin penggeledahan dari pengadilan dan relevansi barang sitaan. Ia menilai KPK melanggar prosedur dan serampangan dalam menyita barang. KPK membalas dengan dasar hukum lex specialis yang memberi kewenangan khusus dalam situasi mendesak. Penilaian relevansi barang bukti, menurut KPK, adalah hak penyidik. Pada akhirnya, pengadilan yang akan menentukan sah tidaknya prosedur dan bukti. Perseteruan ini jadi ujian transparansi dan profesionalisme penegakan hukum. KPK lewat juru bicara Budi Prasetyo menegaskan semua tindakan sudah sesuai prosedur. Penggunaan koper besar saat penyitaan adalah standar pengamanan, bukan framing. Barang seperti buku lama dan ponsel rusak dinilai bisa mengungkap pola atau data penting. KPK menegaskan relevansi bukti akan diuji di pengadilan, bukan di ruang opini publik. Tuduhan intimidasi juga dibantah. KPK mengklaim selalu menjunjung etika dan hak warga. Jawaban KPK adalah upaya menjaga kredibilitas dan integritas institusi. Setiap langkah diambil demi mengungkap kebenaran kasus korupsi, bukan untuk menyerang pribadi. Kasus Ono Surono jadi cermin pentingnya menjaga marwah hukum dan transparansi. Penegakan korupsi harus tegas, tapi tetap menjunjung hak asasi dan prosedur. Protes hukum adalah mekanisme kontrol agar aparat tetap waspada dan bertanggung jawab. Transparansi jadi kunci meredam kontroversi dan menjaga kepercayaan publik. KPK harus terbuka soal dasar tindakan, sementara pihak yang dirugikan bisa menempuh jalur hukum. Penegakan hukum adalah proses dialektis yang harus dikawal publik secara kritis. Hanya dengan hukum yang adil dan transparan, kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan.